Perkenalkan, nama saya Eskar Bima Saputra dari Prodi S1 Bisnis Digital Karyawan dengan NIM 2042210007. Di sini bisnis plan saya itu mochi potato. Yang pertama, latar belakangnya, mochi merupakan salah satu makanan kecil asal Jepang yang populer di semua negara. Makanan khas Jepang ini mempunyai rasa yang unik, lembut, dan lama-kelamaan akan menjadi lengket. Mochi terbuat dari beras ketan yang nantinya akan ditumbuk hingga lembut dan lengket, kemudian dibentuk menjadi bulat. Mochi biasanya dibuat dan dimakan pada saat perayaan tradisional Mochitsuki atau bisa disebut dengan perayaan Tahun Baru Jepang. Kue ini juga dijual dan dapat diperoleh di toko-toko kue sepanjang tahunnya di seluruh dunia. Jadi kue ini tidak hanya tersedia pada saat perayaan Tahun Baru Jepang saja. Sebelumnya, kue mochi ini juga mempunyai sejarah mengenai namanya dan alasan mengapa menjadi tradisi di negara Jepang. Nama mochi ini berasal dari berbagai kata, salah satunya adalah kata kerja yaitu motsu, yang berarti untuk menahan atau memiliki, yang bermaksud bahwa mochi berupa pemberian dari para dewa. Ada juga mochizuki, yang berarti bulan purnama, dan muchumi, yang berarti lengket. Sejarah mengenai tradisi mochi ini berawal dari pada zaman dahulu. Mochi sering dimakan oleh para petani Jepang pada saat musim dingin untuk meningkatkan stamina mereka. Selanjutnya, riwayat pendiri usaha. Yeskil Bima ini ialah salah satu mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo yang mengambil prodi bisnis digital. Usaha ini ialah usaha pertama yang ia kembangkan dengan berbagai wawasan yang telah ia dapatkan dari materi-materi kuliah yang sebelumnya dipelajari. Dengan modal ilmu yang ia dapatkan dan banyaknya relasi yang ia punya, maka ia mengambil keputusan untuk mendirikan usaha kecil ini yang mungkin suatu saat nanti akan bisa berkembang dengan pesat. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Gambaran umum pasar dan sasaran mochi potato. Produk cemilan seperti ini masih tergolong sedikit dan langka dalam memproduksi di wilayah Semarang. Jadi peluang di sini cukup besar untuk menembus pasar global. Agar lebih mudah menjangkau konsumen luas, kami menggunakan sistem pemasaran melalui media sosial, menitipkan di toko-toko, warung, karena sasaran target pasar kami adalah semua kalangan masyarakat, sehingga tempat-tempat ini sangat cocok untuk memasarkan produk kami. Mochi Potato merupakan bisnis offline dan online yang menjual mochi sehat tanpa menggunakan mesin dalam memproduksinya. Semua dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia. Mochi yang rendah lemak serta memiliki banyak kandungan gizi yang melimpah yang terkandung di dalamnya, sehingga sehat untuk dikonsumsi anak-anak maupun orang tua. Yang kedua, segmentasi pasar. Untuk masyarakat Semarang yang mau menikmati mochi ini tidak perlu lagi mencari dengan susah payah atau mungkin mencari di marketplace. Sekarang sudah bisa didapatkan di gerai terdekat kami yang rasanya pun tidak kalah dengan mochi-mochi yang ternama. Selanjutnya, strategi pemasaran atau 4P. Yang pertama, produk. Strategi mengenai bagaimana produk usaha kita dapat menarik hati konsumen untuk membelinya. Produk yang ditawarkan merupakan produk mochi yang memiliki kualitas terbaik dengan kadar gizi yang tinggi. Mochi ini ditawarkan dengan 8 pilihan produk dengan tingkat kepuasan yang berbeda. Yang kedua, harga. Strategi mengenai bagaimana produk kita lebih menarik konsumen dari segi harga dibandingkan pesaing. Umumnya konsumen lebih tertarik kepada produk yang harganya lebih murah. Yang ketiga, promosi. Strategi promosi yang dilakukan meliputi satu, menyebarkan brosur atau leaflet makanan mochi ini di tempat-tempat umum atau wisata. Yang kedua, pemasangan story di media sosial atau memposting di media sosial. Yang ketiga, promosi melalui media sosial seperti marketplace, Shopee, Tokopedia, dan segala macam. Yang keempat, tempat atau place.
Tempat usaha mochi ini terbilang sangat strategis karena berdekatan dengan tempat wisata dan destinasi penyore bagi kalangan muda. Hal ini menimbulkan kekuatan tersendiri bagi usaha ini untuk tetap bisa berkelanjutan. Selanjutnya, aspek produksi yaitu gambaran produk. Usaha ini ialah usaha yang mengikuti perkembangan zaman sekarang, yaitu dengan hobi atau senang dengan yang namanya jajanan. Maka dari itu, saya menghadirkan Mochi Potato ini untuk memberikan suatu hal yang berbeda di tengah-tengah masyarakat dan anak muda. Selanjutnya, proses produksi. Untuk proses produksi makanan yang saya jual ini, saya berani jamin dikerjakan dengan kebersihan yang steril. Karena kami selalu mengutamakan kebersihan dalam proses produksi barang, dagangan yang kami buat agar makanan yang kami produksi terlihat menarik dan juga sehat bagi para customer. Juga pembuatan mochi potato ini tidak ada yang menggunakan alat elektronik seperti blender atau segala macam. Murni dibuat oleh tangan manusia agar menciptakan cita rasa yang khas. Selanjutnya aspek organisasi. Pertama struktur organisasi. Kebetulan saya sendiri sebagai owner Mochi Potato ini belum mempunyai karyawan. Jadi job description saya selalu mengerjakan semua hal dengan sendiri dan terjadwal. Mengapa saya belum mempunyai karyawan? Karena usaha ini juga baru merintis dan saya ingin tahu seberapa menghasilkan usaha saya. Jika sekiranya menghasilkan kemungkinan besar, saya akan merekrut karyawan untuk membantu saya dalam proses operasi usaha saya ini. Selanjutnya aspek keuangan, rencana anggaran. Mengapa rencana anggaran itu begitu penting? Karena jikalau kita tidak menyiapkan rencana anggaran, maka dalam berjalannya waktu, ketika kita ketika kita mempunyai masalah dalam keuangan, kita akan banyak loss atau yang biasa orang sebut rugi. Maka dari itu rencana anggaran sangat-sangat penting untuk sebuah usaha. Contohnya yang bisa saya contohkan, yang pertama investasi barang. Contohnya stand atau yang biasa disebut gerobak 950.000, kompor gas dan seperangkatnya 250.000, alat kukus 200.000, peralatan pendukung 300.000, kursi customer sebanyak 10 pieces 258.000, meja 800.000, gelas dan piring 350.000. Totalnya 3.108.000 rupiah. Yang selanjutnya biaya variabel. Biaya variabel itu biaya yang dikeluarkan setiap kita ingin membuka usaha, atau bisa dibilang biaya yang selalu kita keluarkan atau biaya yang pasti kita keluarkan dalam kurun waktu sehari atau seminggu. Yang bisa saya contohkan di sini kentang 200.000 per karung, garam 30.000, kemudian tepung terigu 255.000 satu sak, dan selanjutnya totalnya 485.000 per hari. Biaya operasional ditambah biaya variabel sama dengan 3.593.000. Penjualan rata-rata per hari 80 porsi. Per porsinya itu harganya 15.000. Jadi 80 dikali 15.000 sama dengan 1.200.000 dikali 1 bulan sama dengan 36 juta. Untuk menghitung laba untung dari usaha saya ini, saya menggunakan metode total pendapatan dikurangi total operasional. Total pendapatan itu 36 juta dikurangi total operasional 3.593 sama dengan 32.500.000. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau materi, mohon untuk dimaafkan dan akan saya perbaiki di kemudian hari. Yang selanjutnya yang mau saya jelaskan yaitu bisnis model kanvas. Key partnernya yang pertama pemasok bahan baku, yang kedua pemasok kemasan, yang ketiga toko
pesaing yang ada di sekitar. Key activities, yang pertama membeli bahan baku, yang kedua mengolah, mengupas, mencuci, memotong, berendam, mengkukus, atau mengemas. Yang ketiga memasarkan produk. Selanjutnya value proportion. Yang pertama tanpa bahan pengawet, jelas produk kami tanpa bahan pengawet. Yang kedua harganya bisa dibilang terjangkau. Yang ketiga banyak varian rasa. Dan yang paling saya tekankan yaitu tahan lama. Selanjutnya customer relationship. Yang pertama pelayanan yang ramah, penjualan langsung, ada yang melalui outlet maupun online. Yang ketiga potongan harga untuk pelanggan tetap. Selanjutnya customer segment, semua kalangan. Yang pertama semua kalangan masyarakat, tidak memandang ras atau suku bangsa. Yang kedua pelajar atau mahasiswa. Yang ketiga toko swalayan. Yang keempat orang-orang yang sedang memiliki acara. Cost struktur. Yang pertama biaya bahan baku, biaya produksi, biaya kemasan, biaya air, dan biaya listrik. Yang terakhir biaya pemasaran internet. Cost struktur ini sudah saya jelaskan seperti yang sebelumnya saya jelaskan di business plan. Kemudian yang selanjutnya key resource. Yang pertama modal, yang kedua bahan baku, yang ketiga media sosial. Selanjutnya revenue streams. Yang pertama penjualan produk mochi. Yang kedua penjualan minuman selain mochi. Yang terakhir channel. Yang pertama media sosial Instagram, Facebook, WhatsApp, atau TikTok. Kedua media partner, dan yang ketiga media cetak atau leaflet, bisa juga brosur. Mungkin demikian yang bisa saya presentasikan. Sekian dan terima kasih.